kawan baik, jumpa kembali di Nur Iswan Channel. Pagi ini kita mau berkunjung ke toko sepeda. Nama toko sepedanya itu Berkah Mandiri Bike. Hasil dari rekomendasi beberapa temen, katanya kalau mau ngerakit atau beli sepeda, teman-teman kawan baik semua itu ke Berkah Mandiri Bike ini karena pelayanannya oke punya dan bisa memberikan saran-saran terbaik sesuai dengan budget. Nah, yang paling penting itu sesuai dengan budget itu. Mari ikuti perjalanan saya ke Berkah Mandiri Bike. Yuk, sama-sama kita saksikan. Kita itu udah mau sampai, itu ada di apa namanya, Avanza warna silver itu tokonya, toko sepedanya. Cuman kemarin ada yang bilang kalau mau parkir katanya di Albis Haji Umroh itu. Kawan baik, Nur Iswan Channel. Saya sedang berada di toko sepeda Berkah Mandiri. Bersama saya itu Mas Anggi, pemilik sama penguasa tokonya. Jadi kita akan ngobrol dulu sejarahnya gimana. Mas Anggi, Yap. Sejarahnya toko ini gimana Mas Anggi? Oke, toko Berkah Mandiri itu buka sekitar 2 tahun yang lalu. Awalnya saya memang sudah untuk di sepeda, awalnya itu dari MTB 2010 sampai 2015. Eranya sepeda lipat 2015. Saya mencoba untuk bermain di sana. Akhirnya 2016-17 saya baru memperkenalkan Evenhon. Saya mencoba untuk rakit di beberapa bengkel teman, saya rakit, terus ada pesanan. Sampai akhirnya di pandemi awal, alhamdulillah saya bisa buka toko ini di Tebet. Jadi sejarahnya Mas Anggi itu masuk ke sepeda itu awalnya dari hobi atau memang diniatin bisnis? Awalnya dari hobi. Dari dulu waktu di MTV seneng ngoprek-ngoprek, seneng main-main di track gitu. Cuma memang MTV pas main di track itu memang waktunya cukup menyita sih. Artinya kalau main itu bisa sampai pulang larut malam. Sampai akhirnya anak kedua lahir, istri udah komplain. Agak berpikir, ini sepeda apa lagi nih yang saya bisa pakai, cuma waktunya tidak tersita. Akhirnya saya memutuskan untuk sepeda lipat city bike dalam kota. Goes jam 6, jam 10 bisa pulang sampai rumah. Akhirnya bisa kebagi semua, goesnya dapat, keluarga juga dapat gitu. Nah dari situ mulailah saya senang ngoprek-ngoprek. Terus ternyata dari situ ada permintaan, sepedanya bagus, konsepannya bagus. Akhirnya saya coba untuk kenapa nggak saya kembangin gitu loh, dari hobi saya. Akhirnya saya kembangin menjadi usaha sih tadinya, usaha sampingan awalnya. Pas usaha utama saya bakery itu kondisi COVID memang agak drop ya. Akhirnya saya memutuskan untuk bismillah, saya buka toko sepeda Berkah Mandiri ini gitu. Oh, dulu tuh waktu buka toko bisnis pertamanya itu kan bakery ya. Yes. Bakery itu yang dimaksudkan bakery itu roti biasa atau banyak variasinya? Banyak variasinya, ada pastry, ada brownies, ada coklat, ada cookies, ada macam-macam sih. Jadi kalau misalkan ada pesanan kantor-kantor, ada pesanan untuk acara-acara segala macam, kita bisa menyediakan dari beberapa kuenya.
Nah terus pandemi ini mungkin beberapa kantor, beberapa ini kan pada tidak ada yang buka, tidak ada yang, jadi pada tutup semua. Akhirnya agak drop. Saya saat itu memikirkan untuk apa ya selanjutnya gitu lah. Akhirnya Bismillah dengan tabungan-tabungan sisa uang yang ada, Bismillah saya buka toko Berkah Mandiri ini. Jadi buka perdana toko sepeda Berkah Mandiri ini tahun berapa? Juni. Diceritain lengkap. Oke. Juni 2020 tanggal 1 saya buka toko ini dengan ya keberanian dan support teman-teman tadi. Udah katanya bukalah, lo banyak teman-teman, banyak yang bisa mendukung gitu ya. Bismillah akhirnya 2020 bulan Juni saya buka toko Berkah Mandiri ini sampai sekarang alhamdulillah. Konsep yang diusung toko sepeda Berkah Mandiri itu kan yang jualan sepeda tuh banyak. Betul. Nah, yang membedakan toko Berkah Mandiri milik Mas Anggi itu dengan toko sepeda yang lain tuh apa? Oke. Yang pasti kalau di sini mungkin 70% masih berbicara Evenhon, sepeda lipat lah ya, sepeda lipat 70%. Sisanya 10% mini velo, 10% MTB, 10% lagi sepeda yang lain. Nah, di toko ini saya selalu berbicara tentang konsep sepeda itu tidak hanya merakit, karena memang kalau hanya merakit semua mungkin bisa gitu, dan saya hanya pengen di sini orang yang datang ke sini dia datang, kita berbicara konsep, kita ngobrol bareng dari masalah frame, dari masalah part dan lain-lain ya, tanpa mengecualikan masalah budget ya. Artinya sekarang tuh untuk Evenhon budget itu sekarang sebenarnya sudah relatif murah sih dibandingkan awal-awal pandemi yang lalu ya. Frame itu waktu itu 6-7 juta, sekarang frame mungkin sekitaran 3-4 juta. Waktu itu ngerakit paling tidak di 13-15 juta, itu speknya masih biasa. Nah kalau sekarang kalau ada yang Manggi, saya mau punya Evenhon, cuma memang saya hanya ada budget under 7 juta, bisa nggak sih? Bisa. Jadi bisa kita itu. Yang pasti yang saya tekankan di sini, raket Evenhon itu paling tidak saya yang pingin adalah untuk Evenhon Blast ya, kerennya sudah harus Holotech, remnya sudah harus hidrolik, wheelsetnya paling tidak 451, sudah 9 atau 10 speed. Jadi buat kenyamanan sendiri si customernya. Jadi nanti kita konsep bareng di sini dari part semuanya yang customer inginkan, atau dengan nanti saya bantu juga. Jadi jangan sampai nanti ini masalah kita merakit, kelak kemudian hari ada tambahan yang partnya tidak suka. Saya pengennya harus upgrade. Saya pengennya karena dari awal kita rakit jangka panjangnya harus kepake terus gitu, dari hand grip, dari pedal, dari semuanya, wheel set, dari group set segala macam, karena kita ngerakit dari awal kalau bisa semuanya itu sesuai dengan keinginan si customer gitu. Jadi jangan yang udahlah pakai ini aja kalau bisa. Lebih baik sabar sedikit, cuma hasilnya memuaskan dan hasilnya bikin senang si customer dibandingkan hanya sekedar ngerakit terus ya, dia sampai rumah hasilnya tidak sesuai dengan diinginkan. Saya justru nggak mau seperti itu gitu. Kalau Evenhon itu kalau di tingkatan tuh ada berapa jenis sampai top of the brandnya itu kan ada Evenhon Blast, ada yang apa? Ada Strong. Coba jelasin. Oke. Evenhon tuh ada terdiri dari dua bahan pertama ya, bahan aluminium dan bahan kromoli. Itu yang pertama. Bahan aluminium itu karakternya buat yang suka speed atau yang loading dia lebih ringan dibandingkan bahan kromoli. Bahan kromoli itu karakternya buat yang suka touring atau uphill, gue jarak jauh, misalkan Jakarta Bogor, Jakarta Sentul atau yang lain-lain lah. Karakternya biasanya dia karena frame-nya kromoli lebih rigid, lebih enak untuk dipakai untuk touring atau gue jarak jauh. Memang kalau dipakai untuk karakter speed, kromoli tidak seenak kalau di berbahan aluminium atau alloy. Bahan alloy ada, kalau ada pertanyaan bisa nggak bahan aluminium dipakai juga untuk touring atau uphill, bisa aja. Cuma memang tidak spesifikasi untuk bahan si kromoli. Nah tingkatannya itu ada bahan 16, ada bahan 20. 20 itu atau 22 paling tingginya permintaan itu ada di Evenhon Blast. Setelah Evenhon Blast itu ada di Evenhon Strom.
FN Hornstrom itu ada di FN Horn Monsoon dan FN Horn Tornado gitu. Sekarang ada yang terbaru FN Horn Goose namanya. FN Horn Goose itu tadinya 16, cuma sekarang ada dibikin ban 20. Nah, untuk di ban 16-nya, ada FN Horn Goose. Itu yang paling topnya. Setelah itu ada FN Horn Zephyr, ada FN Horn Retro, FN Horn Tornado dan lain-lain gitu lah. Oke, biasanya orang kan concern dengan budget, Mas Anggi. Kalau FN Horn, Mas Anggi bisa merakit atau memberikan konsep dari harga berapa yang terendah, yang menurut Mas Anggi itu udah oke banget, ya kan, sampai ke harga berapa berdasarkan pengalaman Mas Anggi. Oke. Yang saya mau standar FN Horn itu kalau bisa kerennya itu sudah Holotech pertama. Yang kedua untuk di ban 20 ya atau 22 itu wheelset itu sudah pakai 451 atau 22 paling tidak sudah bearing. Itu sudah pakai rem hidrolik. Dan karakternya kalau bisa sudah pakai 9 atau 10 speed. Single nggak apa-apa, 1x9 atau 1x10. Nah, itu sekarang itu bisa di budget 6 sampai 7 jutaan bisa masuk gitu lah. Nah, kalau misalkan ada budget lebih, biasanya kita bermainnya ada perubahan di group set. Nah, 6 sampai 7 itu biasanya pakai group set Sensa 10 speed, kerennya bisa Holotech, mau Lightro, Razi dan lain-lain. Wheelsetnya banyak pilihan, 451 itu ada Decaf, ada Side, ada Razi dan lain-lain. Rem hidroliknya di budget segitu ada hidrolik Radius, ada hidrolik Pacific dan lain-lain. Nah, kalau misalkan ada penambahan untuk di atas itu 8 sampai 9 sudah oke sih sebenarnya. 8 sampai 9 itu sudah di atas itu ada SRAM. Nanti kalau misalkan ada 10 sampai 12 itu lebih enak lagi. Itu sudah pakai Tiagra, sudah atau pakai Sora. Itu biasanya nanti sudah pakaiin MXL atau Pixen Elite dan DK. Rem hidroliknya sudah pakai Shimano MT200. Kalau budget maksimum sebenarnya kalau untuk di sepeda itu sampai sekarang tidak terhingga ya. Karena kemarin dia punya pengalaman ngerakit katanya harga yang menurut dia wow gitu. Iya. Berapa, Mas? Jadi kemarin tuh ada yang ngerakit, dia sekalinya ngerakit itu langsung 3 sepeda ke saya. Saya cukup kaget. Mas Anggi rakitin saya sepeda yang paling bagus. Oke, saya mencoba bikin konsep sama beliau. Bikin konsep dengan pakai wheelset DK karbon, stang karbon, seat post karbon. Waktu itu pakein group set Ultegra. Itu tembus di kisaran sekitar 25 sampai 30 waktu itu. Waktu masih era-era masih mahal ya. Nah, dia bilang, "Saya mau lebih di atas itu." Saya bingung. Saya bingung. Jadi pembelinya mau dikasih harga yang masuk akal, nggak mau, pengennya yang mahal coba. Emang rezeki. Saya bingung gitu. Apa yang mau saya tambahkan kalau sudah wheelset sudah bagus gitu ya. Wheelsetnya sudah karbon DK 5 spoke, sudah palang 5. Group setnya sudah Ultegra. Rem hidroliknya waktu itu sudah Ice-Tech kalau nggak salah, XT Ice-Tech. Terus wheelsetnya sudah sudah bagus lah. Ban Swallow ban segala macam, stang seat post karbon. Saya bingung tambahan apa lagi. Berapa? Akhirnya waktu itu waktu masih frame masih sekitar 6-7 jutaan itu tembus di 30 something lah. Wow. Padahal waktu itu kalau misalkan dia tidak ada penambahan seperti saddle Brooks, terus pedal CN grip dan lain-lain yang terbilang cukup mahal sih saat itu. Sebenarnya buat saya sih udah cukup ya. Dengan budget 20 something itu harusnya sudah cukup. Pakai Ultegra, pakai wheelsetnya karbon, stang seat post karbon, sebenarnya sudah cukup. Cuma karena dia bilang saya mau bikin yang berbeda katanya. Terus ya sudah gitu ya. Artinya sebagai pedagang dia senang ya. Dia malah bingung dikasih duit sama orang, bingung ya. Jadi takutnya pedagang yang baik. Jadi takutnya jangka panjangnya setelah itu rakit di mana gitu. Rakit di sini. Gila mahal banget gitu padahal spek yang saya pikir sudah cukup aja itu sudah oke banget gitu loh. Sudah oke banget. Akhirnya dia sampai ngerakit 3. Jadi saya alhamdulillah sampai ngerakit 3 dengan frame yang berbeda sih saat itu. Frame dan budget yang berbeda. Cuma
Waktu itu ya itu dia pengen pokoknya budgetnya paling tidak minimum tuh di 25 katanya. Waduh, saya bilang luar biasa. Kalau yang termurah berapa? 67 ya. Termurah tuh kemarin ada yang gini. Ada yang mau beli salah satu brand lokal di toko saya, itu dengan budget 4 sampai 5 juta. Terus dia datang, "Mas Anggi, saya mau beli sepeda ini," gitu. Terus saya bilang, "Oke." Terus dia akhirnya melihat Evenhon, dia melihat frame Evenhon, dia bilang, "Mas Anggi, gimana ya? Saya tuh pengen banget punya Evenhon, cuma memang budget saya nggak sampai untuk di atas yang saya bilang 6 sampai 7 juta. Bisa nggak ya saya punya Evenhon di budget 4 sampai 5 juta?" Saya bilang, "Prinsipnya sih bisa aja sih Om." Jadi waktu itu yang saya akali adalah frame itu waktu itu di under 3, di bawah 3 juta, 2 something. Terus dia beli sepeda yang lokal itu. Cuma yang paling rendah lah. Di 2,7 atau 2,8. Jadi kalau misalnya dijumlahin itu frame dengan si sepeda itu sekitar 5 juta. Oke. Dan 5 juta. Nah, akhirnya dari frame dari full bike yang sepeda lokal itu dia minta bantu jual. Bisa jualin nggak 500.000 tuh. Akhirnya saya bantu jual, dapatlah ketemu si frame yang dari part yang kita pindahkan semua ke Evenhon itu 500.000. Jadi harga sepeda yang dia rakit itu 4,5 juta waktu itu. Cuma memang saya Evenhon. Cuma saya bilang, "Om, ini memang speknya standar, jauh di bawah standar yang biasa saya sering rakit gitu. Cuma memang kalau someday Om misalkan ada upgrade, monggo gitu. Cuma ini kalau misalkan Om pengen punya Evenhon, bisa aja, bisa dengan jadi ngakalin waktu itu seperti itu gitu loh. Cuma memang pilihan benar atau tidak balik lagi ke budget sih ya. Kalau misalkan memang dia pengen banget dengan budget segitu, saya ngasih opsi. Ini adalah opsi loh. Jadi 2 sepeda kita kombinasi, 1 frame, 1 full bike, kita pindahkan partnya dari sepeda yang lokal itu. Jadi Evenhon, frame yang dari yang lokal itu kita bisa bantu jual. Nah, kalau misalkan mau sabar sedikit, kita bisa bantu yang ke 6 sampai 7 juta, itu speknya sudah oke. Artinya untuk jangka panjang itu pasti akan enak dipakainya. Dan someday ya berbicara untuk investasi dan nilai jualnya itu nggak akan terlalu turun jauh kalau untuk Evenhon gitu. Secara geometri dipakai enak. Terus secara brand juga sudah bagus, dan dijual pun harganya masih bagus. Oke, terima kasih Mas Anggi. Sama-sama. Ini pokoknya kalau membeli dan merakit sepeda di Berkah Mandiri punyanya Mas Anggi, itu servisnya A sampai Z, dan yang paling penting itu sesuai budget itu. Ya, after salesnya yang bisa saya berikan kalau merakit di sini. Kapanpun Om datang, ada kendala, servis, atau ada kerusakan apa, kita tinggal ganti baru. Mau servis, mau datang kapanpun, kita bisa bantu itu. Itu yang bisa saya berikan after sales. Ganti baru itu maksudnya gratis atau gimana? Jadi kalau misalkan garansi, kalau misalkan berbicara garansinya itu 4 bulan, kalau misalkan dalam waktu itu ada handle post bunyi atau ada apa yang rusak, tinggal bawa ke sini, kita ganti baru. Kalaupun setelah itu mau servis, tinggal datang aja ke sini gitu. Kalau servis harganya negosiasi lah pokoknya. Jangan lupa kawan baik, kalau mau cari sepeda lipat ke toko sepeda Berkah Mandiri. Lokasinya ada di Bukit Duri Tanjakan, arah ke SMA 8 Jakarta, di daerah Tebet. Pokoknya kalau mau ketemu Mas Anggi, mau ngerakit dan beli, passwordnya itu pakai Nur Iswan Channel. Harganya dia udah sepakatin sama saya. Harganya mau didiskon katanya. Ya, jangan lupa passwordnya Nur Iswan Channel. Saya mau merakit sepeda, mau beli sepeda sama Mas Anggi karena saya nonton di Nur Iswan Channel. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Yang paling penting promosikan toko Berkah sepeda milik Mas Anggi, Berkah Mandiri. Terima kasih.